Peredaran beras sintetis berdampak langsung bagi masyarakat di daerah. Seperti petani lokal di Palembang yang semakin gencar menanam padi agar terhindar dari beras sintetis dan pedagang beras di Bali yang mengalami penurunan omset penjualan. Adanya peredaran beras sintetis di Bekasi membuat masyarakat di daerah khawatir, termasuk warga Palembang. Meski begitu, kondisi ini menumbuhkan harapan bagi petani lokal di Kelurahan Keramasan, Palembang. Sejumlah petani menanam padi di 1 hektar lahan pertanian agar masyarakat Palembang tidak lagi membeli beras impor ilegal yang rentan dicampur dengan beras sintetis. Petani berharap pemerintah memperhatikan hasil produksi pertanian lokal, baik gabah atau beras dengan harga sesuai. Dijual kemana biasanya, Pak? Di Palembang inilah. Palembang inilah, Iya. Kalau bersaing sama beras luar? Iya lah, kadang ada saingan. Kalau saingan gitu ya? Iya. Jadi kita harapannya pemerintah supaya cak mana? Beli beras kita? Kita nih, Pak, saya tingkatkan jangan Harganya? Iya. Lagian juga kasih tingkat ini, barang orang meningkat kalau. Barang kita kasih tingkat ini, apa anu? Kalau beras luar negeri itu yang ada plastik itu berbahaya berarti ya? Iyalah. Itu beras suya sih. Tidak hanya meresahkan masyarakat, temuan beras sintetis juga berdampak pada aktivitas penjualan beras di Bali. Sejak 3 hari terakhir, omset penjualan pedagang beras di Pasar Badung anjlok hingga 30%. Kios-kios pedagang beras tampak sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Para konsumen selalu bertanya dan memeriksa lebih teliti bila ingin membeli beras. Menanggapi hal itu, Kepala Polisi Jenderal Pol Badrudin Haiti mengatakan kepolisian akan menelusuri masuknya beras plastik dari luar negeri. Penelusuran dilakukan setelah Polri menerima hasil uji laboratorium mengenai kandungan beras yang diduga diberi campuran plastik. Nah, tentu kita harus telusuri ya siapa sebetulnya yang membuat ini, apakah itu impor atau itu dari dalam negeri. Ya, hati-hati Mas. Badrudin menambahkan, belum diketahui dari mana asal beras yang diduga dicampur plastik tersebut. Dalam penyidikan, kepolisian akan meminta keterangan penjual beras. Sementara itu, proses hukum terhadap pembuat dan penjual beras plastik akan ditentukan setelah kepolisian melakukan kajian. Dari Palembang dan Bali, kontributor Berita 1. Wapres Yusuf Kala menampik beredarnya beras plastik di masyarakat, bukan pengalihan isu beras impor ataupun kurangnya pasokan beras di Bulog. Meski belum pernah melihat wujud beras plastik, Yusuf Kala meminta masyarakat tidak khawatir. Tidak ada juga yang pernah saya lihat ya. Tapi tentu kita harus mencermatinya. Pertama, kalau itu masalah ekonomi, saya kira juga tidak, karena beras di luar negeri kan murah dewasa ini. Jadi kalau mau dicampur, buat apa dicampur kan? Nah di luar negeri sekarang beras cuma $400, $500 kan. Jadi saya tidak tahu motifnya, saya tidak tahu berasnya macam mana, tidak tahu. Tapi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir lah. Kalau ada pun diksi itu, dulu juga ada di Bandung, di Indonesia dibikin beras tekad namanya, itu juga bukan beras asli. Saya tidak tahu, sekali lagi saya belum pernah lihat itu jadi masuk beras plastik. Tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang terlalu masalah besar, tetapi karena motifnya kita tidak tahu.